Baik, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah jalan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, praktikum mata kuliah ekosistem Repong Damar. Di sini kami akan mempresentasikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat Repong Damar yang direview dari buku Repong Damar yang ditulis oleh Sugeng P. Haryanto, Baina Sari Dewi, dan Rusita. Sebelum memulai presentasi hari ini, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita mulai presentasi hari ini. Dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Profesor Dr. Insinyur Sugeng P. Haryanto MS, Baina Sari Dewi S.Hud MP PhD, Dr. Andes Afif Bintoro MP, dan Dr. Andes Hendra Prasetya S.Hud MSc. Dengan anggota kelompok 2 yaitu Zalfaida Putri, Aldi Kurniawan, Nabila Aprilia Surahman, Dita Hidayah, dan Bianca Amalia. Untuk outline yang akan dibahas yaitu yang pertama mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, keuntungan dan kerugian migrasi, perubah produk hasil hutan di Krui, masyarakat Krui, hak kepemilikan dan pengusahaan, pengelolaan repong, wilayah pengelolaan lahan, strategi pengelolaan repong, damar sebagai HHBK, hasil penelitian terkait repong damar, dan saluran dan fungsi tata niaga repong damar. Maaf Jalva, slideshow-nya nggak jalan. Oke, baik. Tunggu sebentar. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, terlihat dengan jelas. Oke, saya ulangi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Ekosistem Repong Damar. Di sini kami akan mempresentasikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat Repong Damar yang ditulis dari buku, bahan direview dari buku Repong Damar yang ditulis oleh Sugeng P. Haryanto, Baina Sari Dewi, dan Rusita. Sebelum memulai presentasi hari ini, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kami dari kelompok 2, Ekosistem Repong Damar, dengan dosen pengampu, yaitu Profesor Dr. Insinyur Sugeng P. Haryanto MS, Baina Sari Dewi S.Hud MP PhD, Dr. Andes Afif Bintoro MP, dan Dr. Hendra Prasetya S.Hud MSc. Dengan anggota kelompok, yaitu Zalfa Ayuda Putri, Aldi Kurniawan, Nabila Aprilia Surahman, Dita Hidayah, dan Bianca Amalia. Untuk outline yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai kekuatan, yang kedua yaitu kelemahan, yang ketiga yaitu peubah, yang ketiga yaitu peluang, yang keempat yaitu ancaman, yang kelima itu keuntungan dan kerugian migrasi, yang keenam yaitu perubah, yang ketujuh produk hasil hutan Krui, yang kedelapan adalah masyarakat Krui, yang kesembilan hak kepemilikan dan pengusahaan, yang kesepuluh adalah pengelolaan repong, yang kesebelas yaitu wilayah pengelolaan lahan, yang ke-12 strategi pengelolaan repong, 13 damar sebagai HBK, hasil penelitian terkait repong damar, dan saluran dan fungsi tata niaga repong damar. Untuk outline yang pertama akan dijelaskan oleh Bianca. Kepada Bianca saya persilakan. Baik, terima kasih moderator.
Di sini ada aspek manajemen. Aspek manajemen dibagi menjadi 4. Yang pertama itu kekuatan, yang kedua kelemahan, ketiga ancaman, dan yang keempat peluang. Selanjutnya, yang pertama ada kekuatan. Kekuatan merupakan peubah unsur kekuatan dan nilai pengaruhnya. Yang pertama, institusi pewarisan yang masih berfungsi. Yang kedua, jaminan keamanan bagi ekonomi rumah tangga. Yang ketiga, kesesuaian tempat tumbuh. Slide selanjutnya. Yang keempat, pengetahuan yang turun-temurun. Kelima, keterpaduan dengan agroekosistem lain dalam satu sumber daya. Yang keenam, keanekaragaman hayati hampir menyamai hutan alam. Yang ketujuh, tata niaga damar relatif telah berkembang dan mapan. Yang kedelapan, input modal relatif rendah. Dan yang kesembilan, pemilikan Repong Damar merupakan simbol status sosial. Selanjutnya. Yang kedua yaitu kelemahan. Kelemahan merupakan peubah-peubah unsur kelemahan dan nilai pengaruhnya. Untuk poin pertama, organisasi masyarakat petani belum berkembang. Yang kedua, lembaga adat marga yang terdegradasi oleh kebijakan pemerintah. Yang ketiga, belum adanya lembaga ekonomi masyarakat petani. Selanjutnya. Yang keempat, keterbatasan modal dan aksesnya. Poin kelima, keterbatasan informasi dan aksesnya. Poin keenam, teknologi pasca panen. Poin ketujuh, ketergantungan yang besar pada pedagang damar. Poin ke-8, belum adanya rencana yang strategis. Dan poin ke-9, tidak adanya strategi dan jaringan pemasaran yang dibangun untuk kepentingan petani. Selanjutnya, ketergantungan petani biasanya disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, belum adanya lembaga ekonomi masyarakat petani. Yang kedua, keterbatasan petani akan modal dan aksesnya. Yang ketiga, keterbatasan petani akan informasi dan aksesnya. Selanjutnya. Yang ketiga merupakan peluang. Peluang merupakan perubahan unsur peluang dan nilai pengaruhnya meliputi yang pertama, infrastruktur jalan, yang kedua, industri ramah lingkungan untuk kayu dan produk kayu, yang ketiga, industri getah damar mata kucing. Selanjutnya. Yang keempat, pendampingan kelembagaan masyarakat oleh LSM. Yang kelima, dukungan hasil penelitian dari lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Yang keenam, pengembangan peraturan yang mendukung keberlanjutan Repong Damar. Yang ketujuh, dukungan sistem informasi. Yang kedelapan, pengembangan ekoturisme. Dan yang kesembilan, dukungan bantuan dari lembaga donor. Slide selanjutnya. Yang keempat, merupakan ancaman. Ancaman merupakan peubah-ubah unsur ancaman dan nilai pengaruhnya yaitu yang pertama, ketidakpastian jaminan hukum bagi penduduk atas kawasan Repong Damar. Yang kedua, degradasi sumber daya manusia. Dan yang ketiga, kepadatan penduduk. Slide selanjutnya. Poin keempat yaitu penduduk pendatang yang tidak mengenal kultur masyarakat setempat. Yang kelima, iuran dan retribusi hasil hutan. Yang keenam, keterbatasan lahan untuk pengembangan. Yang ketujuh, hama dan penyakit tanaman. Yang kedelapan, intensitas pengambilan getah damar. Dan yang kesembilan, pengelolaan yang bersifat eksploitatif. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Bianca. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nabila. Kepada Nabila, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi selanjutnya ada ancaman. Ancaman yang memiliki nilai pengaruh besar terhadap sistem Repong Damar adalah ketidakpastian jaminan hukum bagi penduduk atas kawasan Repong Damar. Next. Degradasi sumber daya manusia di pesisir Krui juga menjadi ancaman terhadap sistem pengelolaan Repong Damar. Next. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian migrasi terhadap Repong Damar. Keuntungannya yaitu mengurangi tekanan penduduk dan kiriman uang dari para migran dapat mengisi kekurangan penghasilan dari Repong Damar. Sedangkan kerugiannya itu, ketersediaan sumber daya manusia yang berpendidikan di pesisir Krui menjadi terbatas. Next.
Kepadatan penduduk mengakibatkan konversi lahan repong damar ke penggunaan lain yang dianggap lebih menguntungkan dalam jangka pendek, seperti kebun kopi dan lada. Next. Selanjutnya ada peubah-ubah yang menjadi unsur kekuatan dan pengaruhnya. Ada 3, yang pertama ada subsistem ekologi itu kesesuaian tempat tumbuh, keterpaduan dengan agroekosistem lain, dan keanekaragaman hayati. Yang kedua itu ada subsistem ekonomi bisnis. Ada jaminan keamanan ekonomi rumah tangga, tata niaga damar relatif berkembang, dan input modal relatif rendah. Yang ketiga ada subsistem sosial budaya. Institusi pewarisan berfungsi, pengetahuan pengelolaan repong damar turun-temurun, dan pemilikan repong damar. Next. Berikut ada tabel harga komoditi utama di KRUI tahun 2004. Ada damar, pada tahun 1995 itu 4.100, pada tahun 2004 3.800. Ada kopi 10.200, tahun 2004 senilai 3.400. Selanjutnya ada lada, yaitu pada tahun 1995 senilai 12.600, pada tahun 2004 itu senilai 9.800. Selanjutnya ada nasi. Pada tahun 1995 itu senilai 2.400, pada tahun 2004 senilai 2.500. Next. Produksi hasil hutan KRUI diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 9 garis miring M strip dak garis miring per strip garis miring 2 garis miring 2012 tentang tata cara penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provinsi sumber daya hutan. Next. Harga hasil hutan bukan kayu diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1948, yaitu pajak 30% dari damar harus dibayar ke negara. Next. Selanjutnya ada damar mata kucing. Damar mata kucing itu merupakan resin alami yang menjadi salah satu HBK unggulan di Indonesia. Damar mata kucing merupakan hasil eksudasi pohon Soraya javanica dan tergolong damar mutu terbaik. 75% dari total produksi damar telah diekspor ke berbagai negara seperti India, Jerman, Filipina, Prancis, Belgia, Uni Emirat Arab, Bangladesh, Pakistan, dan Italia. Masyarakat KRUI. Sebagian besar penduduk pesisir KRUI, khususnya di desa Penengahan dan Malaya, hidup dari pertanian. Warga KRUI menyebut hutan alam dengan istilah pulan dan wana tani damar dengan istilah repong. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nabila atas pemaparannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Dita. Kepada Dita, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Kehidupan penduduk pesisir KRUI banyak bergantung kepada keberadaan repong damar itu sendiri. Nah, ada 2 tipe lahan hutan menurut warga KRUI itu sendiri, yaitu yang pertama ada pulan tuha atau hutan primer, yang kedua itu ada pulan murah atau hutan sekunder. Dengan mulai berproduksinya pohon damar yang ada di sana, maka frekuensi kunjungan petani ke repong damar semakin sering dan berlangsung terus-menerus sepanjang damar masih bisa menghasilkan. Next. Di sini ada hak kepemilikan atas repong damar yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama membuat sendiri, yang kedua menerima warisan, yang ketiga membeli. Selanjutnya di sini ada hak untuk menguasai dan mengusahakan repong damar itu sendiri. Yang pertama itu ada dari warisan, kedua gadai atau sanggal, yang ketiga ada serah kelola atau ngandan, yang keempat ada bagi hasil atau paroan, yang kelima ada upahan, dan yang keenam ada menyewa atau pak. Next. Nah, di sini terdapat struktur pengelolaan repong damar yang dilakukan oleh masyarakat KRUI, yang mana lahan hutan yang lazim dibuka oleh masyarakat KRUI ini sendiri merupakan hutan primer atau hutan sekunder. Nah, lahan yang ditebang hingga siap bakar itu disebut reba. Di situ tertulis pada struktur reba itu dilakukan pada 0 tahun. Lahan yang siap bakar dan
siap tanam disebut pangrula atau darak, yang secara perlahan akan berevolusi menjadi kebun dan repong. Selanjutnya ada kalanya reba sendiri terpaksa ditinggal karena tak sempat dibakar dikarenakan hujan ataupun alasan lain, sehingga lahan itu kembali menjadi belukar atau reba berok atau rerahan, dan hutan atau pulan ngurai bay, jika lahan rerahan yang baru ditinggal atau digarap kembali, lahan itu disebut repohan dan selanjutnya menjadi darak. Kemudian kebun hingga repong ini, kemudian kebun ini sendiri digarap kembali, lahan itu disebut repohan. Nah, meskipun struktur hutan Pulan Ngurabai sudah menyamai Pulan Tuha, warga Krui tetap menggolongkannya sebagai hutan sekunder karena sudah pernah ditebas oleh manusia. Next. Repong yang dalam bahasa Lampung itu sendiri berarti kebun adalah kesatuan tegakan berbagai macam tanaman namun didominasi oleh damar atau Sorea javanica. Di sini sendiri menurut sejarahnya pohon damar tersebut atau damar mata kucing berasal dari Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di daerah Martapura. Next. Selanjutnya ada aspek sosial dan ekonomi masyarakat Repong Damar. Menurut penuturan tokoh-tokoh masyarakat, sistem tata ruang wilayah yang dianut oleh masyarakat pesisir Krui, Lampung, diawali sejak pengaturan lahan zaman Belanda, yang mana terdapat 3 wilayah pengelolaan lahan, yaitu yang pertama, pemukiman dan sawah yang terletak di antara 1-2 km dari garis pantai. Selanjutnya, lahan pemukiman dan sawah diperuntukkan bagi tempat tinggal warga Krui dan bercocok tanam padi. Next. Selanjutnya, ada tanah marga atau repong damar yang terletak antara 2-12 km dari garis pantai. Lahan marga merupakan lahan hutan yang dibuka oleh petani untuk perladangan dan secara bertahap bereksekusi menjadi repong damar. Next. Selanjutnya, lahan BW atau Boswation terletak setelah 12 km dari garis pantai, ditetapkan sebagai hutan lindung untuk fungsi resapan air. Boswation yang sejak dulu merupakan hutan primer yang tidak dibuka hingga saat ini dikenal sebagai kawasan Taman Nasional Bukit Barisan. Selanjutnya, pada tahun 1993, pemerintah Indonesia membuat kebijakan baru dengan merubah letak tata batas. Nah, sebagian sebagai kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Selanjutnya di sini ada susunan penataan wilayah menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama ada pemukiman dan sawah, yang kedua ada tanah marga atau repong damar, yang ketiga ada hutan produksi terbatas atau HPT, yang keempat ada lahan BW atau Boswation. Next. Selanjutnya, aspek sosial dan ekonomi masyarakat Repong Damar. Secara organisasi, petani Repong Damar di Krui telah membentuk lembaga petani atau sering disebut Persatuan Masyarakat Petani Repong Damar atau PMPRD. Anggota PMPRD ini sendiri terdiri dari 21 kelompok. Dengan demikian, diperkirakan total petani Repong Damar di Krui terdapat sebanyak 400-600 orang. Herawati 2012. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Dita. Saudari Dita telah memaparkan materi. Yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana di sini kita bahas mengenai aspek sosial dan ekonomi masyarakat Repong Damar. Menurut Herawati 2012, agar pengelolaan Repong Damar berkesinambungan dapat dilakukan berbagai strategi untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi ancaman kelestarian Repong. Strategi yang dapat dilakukan yaitu terdiri dari yang pertama, kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga serta perlindungan terhadap posisi tawar petani.
Hal ini dapat dilakukan melalui penetapan harga dasar yang optimal untuk memberikan keuntungan yang rasional bagi para pihak yang terlibat dalam rantai pasar produk damar. Strategi yang kedua yaitu kebijakan regional nasional untuk menjamin kepastian atas lahan bagi masyarakat pengelola repang damar. Yang ketiga yaitu sisi teknologi yang dapat dikembangkan inovasi untuk peningkatan kualitas repang damar. Hal ini ditunjukkan untuk meningkatkan daya saing produk sehingga harga yang diterima petani lebih tinggi. Dalam sistem pengelolaan sumber daya hutan dikenal beberapa bentuk kepemilikan sumber daya hutan, yaitu private property right atau hak kepemilikan pribadi, state property right atau hak kepemilikan negara, dan common property right atau hak kepemilikan bersama. Hasil hutan bukan kayu dapat menjaga adanya kestabilan pendapatan dan resiliensi atau kekenyalan terhadap perubahan yang terjadi di luar sistem hutan rakyat. Pada saat krisis moneter, HHBK memiliki peran yang besar terhadap pendapatan rumah tangga dan devisa negara, karena HHBK sendiri tidak menggunakan komponen impor dalam memproduksi hasil. Hal tersebut menurut Rohmayanto dan Purnomo tahun 2006. Selanjutnya, berdasarkan data Departemen Kehutanan tahun 2015 dari HHBK, dihasilkan HHBK jenis rotan, arang, dan damar pada tahun 1999 sebanyak 8,4 juta US dollar dan meningkat pada tahun 2002 yaitu sebanyak 19,74 juta US dollar. Dan dari jenis perdagangan satwa dan tumbuhan telah memberikan kontribusi sebesar 3,34 juta US dollar, meningkat tajam dari tahun 1999 yang sebelumnya hanya sebesar 61,3 ribu US dollar. Selanjutnya yaitu peranan penduduk dalam mempertahankan keanekaragaman hayati di Repong Damar didukung oleh hasil penelitian. Di sini bisa kita lihat tabel 11.4, yaitu merupakan hasil riset di Pahmungan dan Gunung Kemala dalam dinamika jenis pohon, di mana pada lokasi petak Pahmungan pada 2005 yaitu 42, di Gunung Kemala yaitu 63. Dan selanjutnya tahun 2006 di Pahmungan yaitu 33 jenis dan Gunung Kemala yaitu 68 jenis. Selanjutnya di tahun 2007 di Pahmungan yaitu 33 jenis dan di Gunung Kemala yaitu 60 jenis. Selanjutnya tahun 2008 42 di Pahmungan dan 64 di Gunung Kemala, 2009 42 di Pahmungan dan 65 di Gunung Kemala, 2010 45 di Pahmungan, 65 di Gunung Kemala, 2011 41 di Pahmungan, 58 di Gunung Kemala, dan 2012 37 di Pahmungan dan 56 di Gunung Kemala, menurut Haryanto 2013. Pada tahun 2012, harga getah yang bisa kita lihat pada tabel 11.5 dibedakan berdasarkan kualitas untuk ekspor sampai kualitas debu, di mana kualitas ekspor quality yaitu dengan harga 25.000, AC atau semi ekspor yaitu seharga 24.000, CD yaitu 23.000, AC lokal quality yaitu 21.500, CK yaitu 19.000 dan debu yaitu 15.000. Hasil penelitian ini diketahui sebagian besar parameter SNI memiliki kesesuaian uji yang rendah sehingga mutu damar berdasarkan pedagang tidak sama dengan mutu SNI. Untuk memperoleh profil senyawa kimia, sampel damar mata kucing diekstraksi dengan pelarut toluena dan dianalisis dengan kromatograf gas spektrometer massa. Selanjutnya yaitu sebagian besar parameter SNI yaitu ada titik lunak, kadar abu, kadar bahan tak larut dalam toluena, sifat larutan 50% dalam toluena, dan sifat larutan 20% dalam toluena. Hal tersebut tidak cukup tegas dalam mengelompokkan damar mata kucing karena terjadi perbedaan penetapan mutu damar yang cukup jauh antara mutu damar mata kucing pedagang dan mutu damar mata kucing SNI. Selanjutnya yaitu senyawa kopaena dan kadar resin potensial sebagai parameter baru untuk merevisi SNI karena terdapat pada semua mutu damar mata kucing dan berkolerasi dengan mutunya. Damar batu memiliki banyak senyawa yang juga teridentifikasi pada damar mata kucing meskipun sifat fisikokimianya berbeda dengan damar mata kucing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldi Kurniawan. Kepada Aldi saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Calva. Yang selanjutnya, menurut Sakinah 2006, saluran di Desa Pahmungan terdiri dari 3 saluran tata niaga, yaitu yang pertama petani, kemudian penghadang,
kemudian pedagang pengumpul desa, kemudian pedagang besar krui, dan kemudian eksportir. Yang kedua digunakan oleh 23,33% dari total petani responden. Yang ketiga, petani pedagang besar krui, kemudian ke eksportir. Next. Yang selanjutnya saluran tata niaga ke-1, yaitu saluran tata niaga damar mata kucing terpanjang dan digunakan oleh 63,33% dari total petani responden. Yang kedua, saluran tata niaga 2, yaitu digunakan oleh 23,33% dari total petani responden. Yang ketiga, saluran tata niaga 3, yaitu digunakan oleh 13,33% petani responden. Pada saluran 3, petani langsung menjual produknya ke pedagang besar. Next. Yang selanjutnya, fungsi tata niaga yang dilakukan oleh petani damar. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama fungsi pertukaran, yaitu kegiatan penjualan kepada pedagang perantara. Yang kedua fungsi fisik, yaitu menjual produknya langsung ke pasar, yaitu kegiatan pemesanan, pengangkutan, dan penyimpanan. Yang ketiga fungsi fasilitas, yaitu sortasi, penggunaan resiko, pembiayaan, dan informasi. Next. Yang selanjutnya fungsi tata niaga yang dilakukan oleh penghadang. Dibagi menjadi 3, yaitu fungsi tata niaga, yaitu fungsi pertukaran, perubahan pembelian produk damar mata kucing dari petani dan penjual produk damar mata kucing kepada pedagang pengumpul desa. Yang kedua fungsi fisik, yaitu pengemasan dan pengangkutan. Yang ketiga fungsi fasilitas, yaitu penanggungan resiko, pembiayaan, dan informasi pasar. Next. Next. Saya kalau mungkin bisa diulang lagi ya. Ini udah selesai. Baik Aldi, maaf bisa dilanjutkan tadi sampai slide ini ya? Iya, benar. Silakan dilanjut. Baiklah, saya lanjutkan kembali. Struktur pasar yang dihadapi oleh petani atau penghadang dan pedagang pengumpul desa dilihat dari sisi pembeli di Desa Pahmungan, yaitu oligopsoni murni. Struktur pasar pedagang besar dan eksportir dilihat dari sisi penjual, yaitu oligopoli indiferensiasi karena jenis produk yang dijual terdiri dari damar mata kucing, damar batu, dan damar hitam. Next. Ya, menurut Limbong dan Sitorus tahun 1987, tata niaga adalah serangkaian proses kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan perpindahan hak milik fisik dan barang-barang hasil pertanian dan kebutuhan usaha pertanian dari tangan produsen ke konsumen. Next. Sistem tata niaga damar mata kucing, yaitu yang pertama produsen, kedua produksi, ketiga pengumpul, keempat pengelola, kelima penyalur, dan keenam konsumen. Nah, pengumpul, pengelola, dan penyalur itu pedagang, pengumpul grosir, pedagang eceran. Next.
pola umum saluran tata niaga produk-produk pertanian di Indonesia. Yang pertama petani atau produsen, kemudian tengkulak, yang ketiga pedagang besar perantara, yang terakhir pabrik atau eksportir. Kemudian petani atau produsen, ke koperasi atau KUD, kemudian pengecer, kemudian konsumen akhir. Bisa juga petani atau produsen ke koperasi KUD, kemudian pedagang besar perantara, kemudian pabrik atau eksportir. Next. Sistem tata niaga damar mata kucing di Desa Pahmungan. Bisa kita lihat di sini strukturnya ya. Next. Saluran tata niaga damar mata kucing di Desa Pahmungan terdiri dari 3 saluran, yaitu yang pertama petani, kemudian penghadang, kemudian pedagang pengumpul desa, kemudian pedagang besar krui, dan yang terakhir eksportir. Yang kedua petani, kemudian pedagang pengumpul desa, kemudian pedagang besar krui, kemudian yang terakhir eksportir. Yang ketiga yaitu petani, kemudian pedagang besar eksportir, dan yang terakhir, saya ulangi, yang ketiga yaitu petani, kemudian pedagang besar krui, kemudian yang terakhir eksportir. Next. Fungsi-fungsi tata niaga dari lembaga tata niaga komoditas damar mata kucing. Yang pertama, lembaga tata niaga petani, fungsi tata niaganya yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik, fungsi fasilitas. Aktivitasnya yaitu penjualan, pengangkutan, dan pengemasan, sortasi, informasi pasar, penggunaan resiko, dan pembiayaan. Yang kedua, lembaga tata niaga penghadang atau kebun. Fungsi tata niaganya yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik, fungsi fasilitas. Aktivitasnya yaitu penjualan dan pembelian, pengangkutan dan pengemasan, informasi pasar, dan pembiayaan. Yang ketiga, lembaga tata niaga pedagang pengumpul. Fungsi tata niaganya yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik, fungsi fasilitas. Aktivitasnya yaitu penjual, pengangkutan dan pengemasan, sortasi, informasi pasar, penggunaan resiko, dan pembiayaan. Yang keempat, lembaga tata niaga perdagangan besar krui, fungsi tata niaganya yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik. Aktivitasnya yaitu penjualan dan pembelian, pengangkutan, pengemasan, dan penyimpanan. Yang selanjutnya, yang kelima, lembaga tata niaga, fungsi tata niaganya, fungsi tata niaga, fungsi fasilitas. Aktivitasnya yaitu sortasi, informasi pasar, penggunaan resiko, dan pembiayaan. Yang keenam, lembaga tata niaga eksportir, fungsi tata niaga yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik, fungsi fasilitas. Aktivitasnya yaitu penjualan dan pembelian, pengangkutan, pengemasan, dan penyimpanan, sortasi, informasi pasar, penggunaan resiko, dan pembiayaan. Next. Margin tata niaga damar mata kucing pada saluran tata niaga 1, 2, dan 3 di Desa Pahmungan 2006. Bisa dilihat sendiri bersama-sama tabel dari tata niaga margin. Yang selanjutnya, aspek sosial dan ekonomi masyarakat Repong Damar. Menurut Sakinah 2006, pada Desa Pahmungan ada 3 saluran yang melibatkan pelaku tata niaga, yaitu petani sebagai produsen, penghadang atau kebun, pedagang, pengumpul desa, pedagang besar krui, dan eksportir. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Aldi yang telah menyampaikan materinya. Sudah Setelah selesai presentasi dari kelompok 2, untuk Mbak Dewi, jika ada masukan, dipersilakan. Terima kasih kelompok 2 di putaran kedua. Alhamdulillah, jadi Ananda sudah sampai di putaran kedua dan materi yang disampaikan tadi di awal-awal PowerPoint tadi saya sempat membaca aman ya dari tipe-tipe ya. Kemudian saya suka ada poin-poinnya. Tapi tolong ditambahkan gambar-gambar yang sekiranya cocok ya, hasil searching di internet. Jadi bukan gambar, itu gambar apa sih itu, pohon ini ya, template itu ya, pohon apa namanya, pohon cemara itu template, tajuk pohon cemara, dua kanan dua di kiri itu ya. Itu bisa ditimpa dengan gambar-gambar ya. Gitu ya moderator ya masukannya. Kemudian apakah sudah diumumkan tentang kuis hari ini? Belum, Mbak. Setelah ini Mbak Dewi memberi saran, nanti akan diumumkan kuisnya. Berarti tadi PowerPoint-nya sudah bagus. Memang tadi itu sewarna ya, warnanya hijau, latarnya hijau muda, tulisannya hijau tua, sewarna. Tapi kalau di tayang yang agak jauh 4 meteran itu jadinya kurang tajam ya. Jadi nanti dibuat, mungkin kalau saya lebih suka huruf itu hitam gitu ya. Latarnya aja nanti dibolak-balik warnanya gitu ya. Tadi adanya warna hijau muda, hijau tua gitu tulisannya ya. Mungkin dibuat lebih tajam dengan warna hitam saja begitu ya, sebelum disetor ke Aldi untuk diupload ya. Kemudian sebagaimana tadi Mbak Dewi sampaikan bahwa ini akan diupload di YouTube dan Ananda juga nanti akan berjasa begitu ya, karena harapannya nanti ini akan menjadi salah satu bahan ajar pembelajaran mahasiswa di semester 1 tahun yang akan datang gitu ya. Jadi berbahagialah, PowerPoint-mu ini insya Allah akan Mbak Dewi share di perkuliahan ekosistem Repong Damar di tahun depan untuk menjadi bahan pelajaran adik-adik tingkatmu tentang ekosistem Repong Damar. Ini bulan apa ya? Ini bulan Maret. Mbak Dewi nggak bisa janji apa-apa untuk Ananda berkunjung ke areal aslinya Repong Damar di Kerui Pahmungan ya, di desa atau di Pekon Pahmungan dan Gunung Kemala ya, karena kondisi COVID-19 ini. Tetapi kalau misalnya di bulan-bulan Mei Ananda sudah disarankan untuk tatap muka, maka memungkinkan kita untuk pergi praktikum bersama-sama ke lapangan ya, ke hutan damar jauh dari kota Bandar Lampung, 8 jam. 8 jam perjalanan, mungkin sekarang 6 atau 7 jam gitu ya, karena jalanannya lebih bagus. Harapan dan doa ya sebetulnya ya, tentu saja mudah-mudahan Ananda bukan hanya kenal lewat online aja tentang hutan damar, tentang Repong Damar, tapi harapannya mudah-mudahan ya Ananda benar-benar bisa menginjakkan kaki di Kerui, pesisir barat gitu ya. Tetapi tentu saja itu menyesuaikan dengan kondisi Omikron yang ada di Kota Bandar Lampung. Sekarang sudah PPKMD level 3 dan harapannya mudah-mudahan segera turun dari PPKMD level 3 ya, sehingga semakin segera saja kita bisa bertatap muka. Tetapi ada edaran rektor per tanggal 15 sampai 29 Maret kalau nggak salah itu kita masih diperpanjang lagi Bapak Ibu dosennya untuk bekerja dari rumah begitu ya. Jadi harap maklum dan senantiasa bersabar. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan melakukan tatap muka secara segera ya. Demikian, silakan dilanjutkan dengan kuis oleh moderator. Baik, terima kasih Mbak Dewi atas saran dan masukannya. Selanjutnya yaitu akan saya bacakan kuis dari kelompok 2. Yang pertama yaitu
Sebutkan hak kepemilikan atas Repong Damar. Nomor 2 yaitu mengapa dilakukan oligopoli indiferensiasi pada struktur pasar pedagang besar dan eksportir. Nomor 3 yaitu apa saja keuntungan dan kerugian adanya migrasi terhadap Repong Damar. Baik, mohon maaf saya barusan terlokot dari Zoom. Mungkin untuk kuisnya nanti akan diberikan ke grup praktikum Repong Damar untuk soal kuisnya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya ke termin pertama, saya berikan kepada 3 orang penanya. Untuk penanya dipersilakan untuk raise hand. Baik, untuk penanya pertama yaitu Muhammad Irfan Nurrahman, Adelia Anggreni, dan Vina Puspita. Kepada Muhammad Irfan Nurrahman, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Muhammad Irfan Nurrahman. Saya dari kelompok 8. Saya dari kelompok 4 dengan NPM 1954-15-1004. Nah, di sini saya ingin bertanya, apa yang menjadikan perlunya penyederhanaan metode SNI pada Damar? Baik, terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Irfan. Yang selanjutnya akan saya berikan kepada Adelia Anggreni. Kepada Adelia Anggreni, saya Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan bertanya mengenai strategi kebijakan. Nah, dalam strategi kebijakan pemerintah itu untuk menjaga stabilitas harga, tindakan apa yang dapat dilakukan agar pengelola damar itu dapat berkesinambungan? Terima kasih. baik, terima kasih Adelia atas pertanyaannya. Selanjutnya itu Vina Puspita, persilakan untuk kepada Vina Puspita. Suara saya terdengar tidak, moderator? Halo, suara saya terdengar tidak, moderator? Mohon maaf, Vina, suaranya kecil banget. Mungkin saya chat aja kali ya pertanyaannya. Ya, baik. Baik, mungkin selagi menunggu pertanyaan dari Vina, kami akan berdiskusi terkait jawaban dari pertanyaan yang lain. Ditunggu 2 menit untuk berdiskusi.
Baik, untuk pertanyaan dari Irfan akan saya jawab, yaitu tadi Irfan bertanya mengenai apa yang menjadikan perlunya penyederhanaan metode SNI pada damar. Jawabannya yaitu sebagian besar parameter SNI yaitu titik lunak, kadar abu, kadar bahan tak larut dalam toluena, sifat larutan 50% dalam toluena, sifat larutan 20% dalam toluena, dan dari hal tersebut tidak cukup tegas dalam mengelompokkan damar mata kucing karena terjadi perbedaan penetapan mutu damar yang cukup jauh antara mutu damar mata kucing pedagang dan mutu damar mata kucing SNI. Sehingga diperlukan adanya penyederhanaan. Terkait hal tersebut, apakah cukup? Cukup, terima kasih moderator. Baik, jika dicukupkan, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Adelia Anggraini akan dijawab oleh Nabila. Kepada Nabila saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Adel. Tadi kan Adel nanya, dalam strategi kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, tindakan apa yang dapat dilakukan agar pengelolaan damar dapat berkesinambungan? Jadi, hal ini tuh bisa dilakuin melalui penetapan harga dasar yang optimal untuk memberikan keuntungan yang rasional bagi para pihak yang terlibat dalam rantai pasar produk damar. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nabila atas jawabannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Vina Puspita Dewi mengenai penjelasan bahwa penduduk pesisir Krui khususnya di desa penengahan hidup dari pertanian. Nah, jenis pertanian apa saja yang mereka lakukan? Mungkin untuk jawaban dari pertanyaan Vina akan dijawab oleh Dita Hidayah. Kepada Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Vina, yaitu jenis pertanian yang penduduk pesisir Krui khususnya di desa penengahan, yaitu mereka melakukan atau mengerjakan pertanian itu seperti sawah, ladang, kebun, dan repong damar, yang mana repong damar ini sendiri menjadi komoditi utamanya. Mungkin cukup, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Dita atas jawabannya. Selanjutnya yaitu termin kedua saya buka untuk Juana Marta Putri, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Pada moderator. Juana Marta. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan bertanya, mengapa kepadatan penduduk menjadi salah satu ancaman bagi sistem pengelolaan repong damar? Terima kasih. Baik, terima kasih Juana atas pertanyaannya. Selanjutnya yaitu kepada Poppy Sri Handayani, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya kepada kelompok 4, kelompok 2. Pertanyaannya yaitu bagaimana repong damar dapat memberikan jaminan keamanan ekonomi bagi rumah tangga sehari-hari. Baik, cukup. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Poppy atas pertanyaannya. Selanjutnya yaitu kepada Jessica, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Saya izin bertanya. Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap wilayah pengelolaan lahan repong damar dan apa yang berubah? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Jessica atas pertanyaannya. Di sini saya akan membacakan pertanyaan dari Fawaz Akbar, yaitu mohon maaf, kepastian jaminan hukum seperti apa yang diperlukan oleh masyarakat repong damar dan mengapa perlu kepastian jaminan hukum tersebut. Baik, untuk pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Kami
pengertian terlebih dahulu. Jadi total penanya untuk kelompok 2 yaitu 7 orang. Ditunggu, kami akan berdiskusi dahulu untuk baik. Untuk pertanyaan dari Joanna akan dijawab oleh Aldi. Baik, terima kasih untuk penanya dan moderator. Pertanyaan Joanna yaitu, mengapa kepadatan penduduk menjadi salah satu ancaman bagi sistem pengelolaan Lepong Damar? Karena kepadatan penduduk yang tinggi menuntut ketersediaan lahan yang lebih luas untuk pengembangan Lepong Damar. Jika lahan yang tersedia terbatas dan adanya desakan ekonomi rumah tangga, maka tidak sedikit penduduk yang melakukan pembukaan lahan hutan negara maupun tanaman nasional. Hal tersebut yang mengakibatkan terjadinya konversi lahan ke bentuk penggunaan lain yang lebih menguntungkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Aldi atas jawabannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Kopi akan dijawab oleh Bianca. Kepada Bianca saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Poppy. Tadi Poppy bertanya bagaimana Repong Damar dapat memberikan jaminan keamanan ekonomi bagi rumah tangga sehari-hari. Jadi, seperti yang kita tahu, Repong Damar itu menghasilkan beragam komoditi seperti ketah damar, buah-buahan, kayu, dan lain sebagainya. Jadi, dari hasil yang beragam inilah, Repong Damar dapat memberikan jaminan terhadap ekonomi rumah tangga petani. Apalagi ketah damar ini merupakan komoditi ekspor. Baik, sekian yang dapat saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bianca atas jawabannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Jessica akan dijawab oleh Nabila. Kepada Nabila saya persilakan. Baik, jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Jessica. Tadi Jessica bertanya, apa yang kepada Nabila agar mundur iya, Mbak. Tidak terlihat. Ya, tadi Bianca itu hanya matanya aja yang kelihatan. Ya, Ananda akan dilihat oleh adik-adik tingkatmu tahun depan ya. Tampilkan wajahmu semaksimal mungkin. Terima kasih. Ya Mbak, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jessica. Tadi Jessica nanya, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap wilayah pengelolaan lahan Repong Damar dan apa yang berubah? Jadi, pada tahun 1993, pemerintah Indonesia membuat kebijakan baru dengan merubah letak tata batas. Sebagian lahan marga yang berdekatan dengan lokasi BW, yaitu 10-12 km dari garis pantai ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nabila atas jawabannya. Selanjutnya yaitu untuk pertanyaan Fawaz Akbar akan dijawab oleh Dita. Kepada Dita saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Fawaz Akbar, yang mana beliau bertanya, kepastian jaminan hukum seperti apa yang diperlukan oleh masyarakat Repong Damar
menurut kami sendiri, yaitu kepastian hukum yang mereka perlukan, yaitu pemberian hak dan tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat petani Repong Damar itu sendiri. Mengapa perlu kepastian jaminan hukum tersebut dilakukan? Dikarenakan masyarakat di petani Repong Damar ini menganggap terdapat ketidakpastian atau ketidakkonsistenan pemerintah dalam memandang sistem tersebut. Di satu sisi lagi memberikan pengakuan dan kekaguman, di sisi lain melakukan pemancangan PAL batas di kawasan Repong Damar. Nah, sedangkan menurut mereka sendiri, kawasan Repong Damar tersebut adalah harta pustaka atau harta bekas tangan orang tuanya yang telah diusahakan secara turun-menurun. Hasil dari temuan ini sendiri menunjukkan bahwa kepastian jaminan hukum bagi penduduk atas kawasan yang diusahakannya merupakan syarat mutlak bagi keberlanjutan sistem pengelolaan hutan kemasyarakatan itu sendiri. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dita atas jawabannya. Untuk para penanya, apakah dirasa cukup untuk jawabannya? Baik, terima kasih. Sudah selesai presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mbak, sebelum ditutup atau berganti ke